Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Repenza Putri dari Prodi Perbankan Syariah, NIM 2063108, lokal PS2B. Di sini saya akan menerangkan tentang ajaran-ajaran tasawuf pada masa awal. Yang pertama, khauf. Secara bahasa, khauf berasal dari kata khafa, yakhafu, khaufan, yang artinya takut. Takut yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai perasaan khawatir akan azab Allah yang akan ditimpakan kepada kita. Cara untuk dekat kepada Allah yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Secara terminologis, bagaimana diuraikan dalam Kamus Tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah yang mendalam, sehingga ia merasa khawatir kalau Allah melupakannya atau takut kepada siksa Allah. Menurut Imam Kusyairi, takut kepada Allah berarti takut terhadap hukumnya. Menurutnya, khauf adalah masalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang. Sebab, seseorang hanya merasa takut jika apa yang benci tiba dan yang dicintai sirna. Dan realita demikian hanya terjadi di masa depan. Menurut Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi, khauf adalah suatu keadaan yang menggambarkan resahnya hati karena menunggu sesuatu yang tidak disukai yang diyakini akan terjadi di kemudian hari. Ibnu Jala berkata bahwa orang tidak dikatakan takut karena menangis dan mengusap air matanya, tetapi karena takut melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia disiksa karenanya. Ibnu Hobik berkata, makna khauf menurutku adalah berdasarkan waktunya, yaitu takut yang tetap ada pada Allah saat ia dalam keadaan aman. Menurutnya, orang yang takut adalah seorang yang lebih takut akan dirinya sendiri daripada hal-hal yang ditakutkan syaitan. Imam Qonadi berkata, alamat daripada khauf adalah ia tidak menyakitkan dirinya dengan banyak angan. Sebagian arifin berkata, alamat khauf yaitu beku dan layunya hati dari kesenangan. Al-Faluji berpendapat bahwa khauf adalah suatu bentuk kegelisahan ketika seseorang memperkirakan sesuatu yang ia benci akan menimpanya. Macam-macam khauf atau takut. Yang pertama, khauf tabi'i. Seperti halnya orang takut hewan buas, takut api, takut tenggelam, maka rasa takut semacam ini tidak membuat orangnya dicela. Akan tetapi, apabila rasa takut ini menjadi sebab dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal itu haram. 2. Khauf ibadah, yaitu seseorang merasa takut kepada sesuatu sehingga membuatnya tunduk beribadah kepadanya. Maka yang seperti ini tidak boleh ada kecuali ditujukan kepada Allah Ta'ala. Adapun menunjukkannya kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yang ketiga, khauf sir. Seperti halnya orang takut kepada penghuni kubur atau wali yang berada di kejauhan serta tidak bisa mendatangkan pengaruh baginya, akan tetapi dia merasa takut kepadanya, maka para ulama pun menyebutnya sebagai bagian dari syirik. 2. Raja. Raja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita. Raja adalah mengharap ridho, rahmat dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yakin hal itu dapat diraihnya, atau suatu jiwa yang sedang menunggu atau mengharapkan sesuatu yang disenangi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharapkannya, jika mengharap ridho, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak pernah melakukan sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya, jangan harap meraih ridho, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama optimis.
Optimis adalah memungkinkan seseorang melewati setiap warna kehidupan dengan lebih indah dan membuat suasana hati menjadi tenang. Yang kedua, dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, berpikir cerdas, kreatif, rajin, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Orang yang bersikap dinamis tidak akan mudah puas dengan prestasi-prestasi yang ia peroleh, tetapi akan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri. Faktor dalam raja. Yang pertama, selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua, selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan dalam berbagai macam usaha dan mendapat ridho darinya. Yang ketiga, selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhirat kelak. Yang keempat, selalu cinta atau mahabbah kepada Allah. Dan hikmah raja adalah yang pertama, menciptakan prasangka baik, membuang jauh prasangka buruk. Yang kedua, mengharapkan rahmat Allah dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga, menjadikan dirinya tenang, aman, dan tidak merasa takut pada siapapun kecuali kepada Allah. Yang keempat, dapat meningkatkan amal soleh untuk bertemu Allah. Yang kelima, dapat meningkatkan jiwa untuk berjuang di jalan Allah. Yang keenam, dapat meningkatkan kesadaran bahwasanya azab Allah itu amat pedih sehingga harus berpacu dalam kebaikan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diterimanya. Yang kedelapan, dapat menghilangkan rasa hasud, dengki, dan sombong kepada orang lain. Dan yang kesembilan, dapat meningkatkan rasa halus untuk mencintai sesama manusia dan dicintainya. Baik khauf maupun raja merupakan dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang mukmin, maka seluruh aktivitas kehidupannya akan menjadi seimbang. Dengan khauf akan membawa diri seseorang untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan. Dan dengan raja akan menghantarkan dirinya untuk selalu mengharap apa yang ada di sisi Allah. 3. Mahabbah. Secara etimologi, mahabbah adalah bentuk masdar dari kata haba yang mempunyai arti membiasakan dan tetap menyukai sesuatu karena punya rasa cinta. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa mahabbah atau cinta merupakan keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi kepada yang lain, atau ada perhatian khusus, sehingga menimbulkan usaha untuk memiliki dan bersatu dengannya, sekalipun dengan pengorbanan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Surat Ali Imran, ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Konsep mahabbah atau cinta kepada Allah adalah salah satu ajaran pokok yang memungkinkan Islam membawa rahmat bagi seluruh isi alam. Cinta hakikatnya bukanlah sebuah untuk emosi semata-mata, yang hanya dipupuk dalam batin terhadap Sang Pencipta, tapi ia adalah cinta yang memiliki kecenderungan pada kegiatan nyata sekaligus menjadi sumber keutamaan akhlak. Al-mahabbah dapat berarti kecenderungan pada sesuatu yang sedang berjalan, dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual, seperti cintanya seseorang yang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya. Mahabbah pada tingkat selanjutnya berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat rohania tertinggi dalam tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Kata mahabbah selanjutnya digunakan untuk menunjukkan suatu paham atau aliran dalam tasawuf. Mahabbah objeknya lebih ditujukan kepada Tuhan.
Jadi mahabbah artinya kecintaan yang mendalam secara ruhiyah kepada Tuhan. Keutamaan mahabbah dijelaskan Rasul dalam hadisnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang laki-laki yang berasal dari pedalaman bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Bilakah berlakunya kiamat?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah persediaan kamu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu akan tetap bersama orang yang kamu cintai." Selain itu, mahabbah dapat menghantarkan hamba yang memiliki kecintaan tersebut di antara penghuni langit, sebab para malaikat akan selalu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah atas kedekatannya dengannya, juga karena mereka selalu memenuhi perintah Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mahabbah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah kecenderungan kepada Tuhan, karena bagi kaum sufi mahabbah yang sebenarnya bagi mereka hanyalah mahabbah kepada Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari ucapannya. Barang siapa yang mencintai sesuatu tanpa ada kaitannya dengan mahabbah kepada Tuhan adalah suatu kebodohan dan kesalahan, karena hanya Allah yang berhak dicintai. Hakikat ma'rifah adalah penghayatan atau pengalaman kejiwaan, alat untuk menghayati zat Allah dengan hati atau kalbu. Karena dengan hatilah seseorang bisa menghayati segala rahasia yang ada dalam alam gaib. Ma'rifah adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan yang satu, dan segala yang menjadi maujud berasal dari yang satu. Selanjutnya, makrifat digunakan untuk menunjukkan salah satu tingkatan dalam tasawuf. Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang mempunyai makrifat tentang Tuhan, yaitu arif, tidak akan mengatakan "Ya Allah" atau "Ya Rob", karena memanggil Tuhan dengan kata-kata serupa ini menyatakan bahwa Tuhan ada di belakang tabir. Tujuan makrifat adalah berhubungan dengan Allah, dengan kendali jiwa kepada eksistensinya yang intern. Wasilahnya adalah spiritual. Konsep makrifah bagi Imam Al-Ghazali dijadikannya sebagai salah satu muqamat atau stasiun yang harus disinggahi oleh seorang salik atau seseorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin tajam makrifah seseorang, makin dalam rasa ketuhanan pada dirinya, dan makin banyak rahasia ketuhanan yang dapat diketahuinya. Dalam istilah sufi juga dikatakan bahwa makrifat dapat diartikan cahaya yang disorot pada hati siapa saja yang dihendakinya. Inilah pengetahuan hakiki yang datang melalui hasif atau penyingkapan, musyahadah atau penyaksian, dan zauq atau cita rasa. Pengetahuan ini berasal dari Allah, akan tetapi pengetahuan ini bukanlah Allah sendiri karena dia tidak bisa diketahui dalam esensinya. Mahabbah senantiasa didampingi oleh makrifah. Mahabbah dan makrifah merupakan kembar dua yang selalu disebut bersama. Keduanya menggambarkan hubungan rapat antara sufi dan Tuhan. Sebagaimana halnya dengan mahabbah, makrifah juga terkadang dipandang sebagai makam, terkadang sebagai hal. Dalam hubungannya dengan makamat, tentang urutan antara mahabbah dan makrifah terjadi perbedaan. Ada yang mendahulukan mahabbah, ada pula yang mengatakan makrifah datang lebih dulu. Sufi yang mendahulukan mahabbah menganggap bahwa makrifah adalah makam yang tertinggi, yang bisa dicapai oleh orang yang telah cinta kepada Allah. Allah tidak akan membukakan hijabnya jika seorang sufi belum benar-benar cinta kepadanya. Sedangkan sufi yang mengatakan bahwa makrifah itu datangnya lebih dulu dari mahabbah, karena berpandangan bahwa seorang sufi harus mengenal Tuhan sebelum mencintainya. Orang yang tidak mengenalnya tidak mungkin mencintainya. Menurut Titus Brookhart,
Sebenarnya tidak ada pemisahan sepenuhnya antara kedua modus rohani ini. Pengetahuan tentang Tuhan melahirkan cinta, sementara cinta mensyaratkan adanya pengetahuan mengenai objek cinta. Objek cinta rohani adalah keindahan Tuhan, dan objek pengetahuan hati sanubari adalah kebenaran yang sebenarnya tentang Tuhan. Kebenaran dan keindahan itu menjadi ukuran satu sama lain. Zu al-Nun mengklasifikasikan makrifah kepada 3 tingkatan. Yang pertama, makrifah awam atau mengetahui Tuhan dengan perantara ucapan syahadat. Yang kedua, makrifah ulama atau mengetahui Tuhan dengan logika akal. Yang ketiga, makrifah sufi, mengetahui Tuhan dengan penghantaran hati. Sekian penjelasan dari saya tentang ajaran-ajaran tasawuf pada masa awal. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian materi, pengucapan kata-katanya, dan lain sebagainya. Kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.